Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum alayah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga yaumil qiyamah. Kepada yang terhormat Mr. Advokat Mustafa Kocamambas adalah Direktur Representatif dari Aliansi Pengacara Muslim Internasional perwakilan Turki, dan yang terhormat seluruh tim penyelenggara agenda konferensi pengacara Muslim Internasional di Istanbul, Turki. Pada acara hari ini, saya akan menyampaikan topik atau tema invasi hukum Barat di negeri-negeri Muslim dan perbandingan hukum Barat dan hukum Islam. Perlu diketahui, hingga saat ini di seluruh belahan dunia, termasuk negeri-negeri Muslim seperti Maroko hingga Merauke, kemudian Turki, Aljazair, Tunisia, Suriah, Lebanon, Sudan, Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, dan negeri-negeri Muslim lainnya telah menjalankan, menggunakan, mengadopsi hukum berasal dari negara Barat, yaitu Anglo-Saxon atau Common Law dan Civil Law System atau Eropa Continental System. Pada dasarnya, Civil Law System dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan kepada hukum Romawi, Roman Law. Hukum Romawi sendiri bersumber kepada Corpus Juris Civil, karya dari The King, Kaisar Justinianus, dan bersumber pada Digesta or Pandecta. Corpus Juris Civil mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi, sipil, dan masalah masyarakat yang lebih berkembang dalam persoalan tanah, ekonomi, dan persoalan masyarakat. Hukum Romawi atau Roman Law menawarkan unifikasi hukum yang berlaku bagi semua unit politis atau pemerintah. Hukum Romawi sendiri terbentuk dari berbagai kebiasaan atau kemudian pranata-pranata sosial di Eropa Barat. Civil Law System didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur. Pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum gereja.
ketiga hukum Jerman. Hukum Romawi tersebut akhirnya dikodifikasi oleh Napoleon Bonaparte yang merujuk kepada hukum Romawi, hukum Jerman, hukum lokal. Kemudian hukum Romawi yang telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Civil oleh the King Justinianus. Sementara untuk hukum perkawinan di seluruh wilayah negeri Prancis merujuk hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma atau yang disebut dengan hukum kanonik dalam Codex Juris Canonici. Hukum tersebut kemudian dikodifikasi menjadi Code Civil des Prancis. Kodifikasi hukum Prancis terbentuk pada tanggal 21 Maret 1804 dengan nama Code Civil des Prancis pada tahun 1807 dan kemudian diundangkan lagi dengan nama Kode Napoleon. Prancis melakukan imperialisme di berbagai belahan dunia seperti Mesir, Irak, Maroko, Aljazair, Tunisia, Somalia, Madagaskar. Mandat Prancis, Suriah, Lebanon, dan Kamerun hingga Indonesia melalui Belanda. Negara Prancis memaksa kepada daerah koloni jajahan untuk mengadopsi dan menerapkan civil law system. Sebagai contoh, negara-negara Muslim yang mengadopsi civil law system, contohnya adalah Irak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Irak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir. Sedangkan hukum pidana Mesir merujuk kepada Undang-Undang Hukum Pidana Prancis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak pada dasarnya dirancang oleh Mr. Abdul Razak El-Sanhuri, seorang ahli hukum Mesir berpendidikan Prancis yang juga merupakan perancang utama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir. Contoh berikutnya adalah negara Iran. Disusun sebagai gabungan hukum Islam dan civil law system yang diadaptasi dari sistem hukum perdata Prancis. Misalnya, hukum keluarga dan mengatur warisan sebagian berasal dari hukum Islam. Kemudian prosedur hukum perdata, prosedur hukum pidana, dan hukum komersil terinspirasi dari sistem hukum perdata Prancis, yaitu civil law system. Sedangkan common law system yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon atau Inggris, dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem civil law system.
Dalam sistem ekonomi, dalam sistem common law system, hakim yang memeriksa perkara bertindak seolah-olah sebagai wasit. Perihal ini disebabkan para pihak dalam berperkara dipersilahkan sebanyak mungkin untuk mengagregasikan alat bukti di pengadilan, dan hakim hanya menilai apa saja alat bukti yang diajukan tersebut. Selanjutnya, hakim menyerahkan kepada juri untuk memutus perkara tersebut. Sama halnya dengan Perancis, Inggris juga melakukan imperialisme di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Malaysia, Brunei Darussalam, Suriah, Palestina, Australia, dan lain-lain. Inggris memaksa kepada daerah koloni, kepada daerah jajahannya untuk mengadopsi dan menerapkan common law system. Sebagai contoh, misalnya, di negara Brunei Darussalam yang dikenal menerapkan hukum syariah, namun hukum kontrak, hukum ekuitas, dan berbagai hukum transaksi bisnis mengacu kepada hukum yang didasarkan dari common law system yang berasal dari Inggris. Setelah melemahnya kekhilafah Ottoman Turki Utsmani dan menguatnya para pemimpin lokal negara-negara barat, terutama Inggris, Prancis, melakukan ekspansi ke negara-negara Muslim untuk melakukan koloni, imperialisme, sekularisasi, dengan tujuan mempengaruhi, mengubah dan cara berpikir umat Islam, gaya hidup, lifestyle, pandangan hidup, serta mendorong berdirinya negara-negara baru dengan mengadopsi perspektif Barat terhadap sistem hukum dan peraturan. Sampai saat ini, hukum Barat masih sangat kokoh di negara Muslim karena ada pelindungnya, yaitu pemerintah, militer, dan kaum intelektual. Bahkan Barat, Perancis, dan Inggris mencetak para intelektual dari negeri-negeri Muslim sebagai penjaga hukum Barat dan mengajarkan teori Stats Fundamental Norms atau norma hukum tertinggi di suatu negara, dan Staatsgrondgesetz atau peraturan dasar negara atau konstitusi. Sehingga hampir di seluruh negeri Muslim, perjuangan menegakkan syariah dan perjuangan menegakkan khilafah akan menghadapi tantangan hukum atau legal challenges, yaitu akan menghadapi tuduhan melanggar konstitusi negara dan melanggar falsafah negara. Padahal jika dilakukan perbandingan antara hukum Barat dengan hukum Islam, terdapat perbedaan yang sangat jauh. Pangkal kekacauan hukum yang terjadi di negeri-negeri Islam terjadi dikarenakan sistem hukum yang digunakan hukum dari Barat,
yang mengacu kepada sekulerisme. Sekulerisme adalah memisahkan hukum agama dari kehidupan, atau kemudian memisahkan agama dari konteks pemerintahan, government, dan masyarakat. Para sekuleris memandang bahwa agama berada pada wilayah privat, urusan antara seseorang dengan Tuhannya, sehingga hukum agama tidak boleh mengatur kehidupan politik dan pemerintah. Untuk meyakinkan publik, para sekuleris berdalih bahwa agama itu alias sakral atau suci, sementara politik itu kotor. Sesuatu yang suci, kata mereka, akan merusak jika bercampur dengan yang kotor. Karena itu, kaum sekuleris akan menentang ketika ada hukum agama, hukum Islam, ditarik ke ranah publik atau ranah politik dan government. Dalam sistem hukum sekuler, mencegah hukum agama menjadi hukum negara adalah harga mati atau absolut. Ketika berlandaskan pada hukum berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan merujuk pada akalnya. Akal manusia tentu memiliki keterbatasan. Segala sesuatu yang terbatas pasti kemudian tidak akan menghasilkan kesempurnaan. Problem berikutnya adalah di dalam sistem demokrasi sekuler, hukum dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen. Setiap anggota parlemen membawa latar belakang, bahkan agama dan ideologi yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa keterbatasan akal manusia dengan berbagai latar belakang dapat menghasilkan produk hukum yang lengkap, harmonis, dan membawa kebaikan, kebahagiaan hakiki bagi masyarakat hingga yaumil kiamah. Berbeda halnya dengan sistem hukum sekuler. Legislasi dalam sistem Islam akan menghasilkan produk hukum yang lengkap, harmonis, selalu relevan dengan zaman, menjamin kepastian hukum dan membawa kebaikan serta kebahagiaan hakiki bagi masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah: pertama, kejelasan asas, yakni akidah Islam. Bagi seorang muslim, akidah adalah segalanya. Akidah menjadi kunci keselamatan dunia akhirat. Kehidupan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan di dunia ini. Akidah Islam akan melahirkan berbagai macam sistem kehidupan, termasuk diantaranya adalah hukum. Hukum yang lahir dari akidah Islam adalah hukum yang maha sempurna dan maha adil. Maka dipastikan hukum yang diturunkan pun akan mengandung kesempurnaan, kebaikan, keadilan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Kedua, kejelasan sumber hukum. Sumber hukum Islam sangat jelas. Yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabah, dan Qiyas Syar'i. Dengan kejelasan sumber hukumnya, maka akan terhindar perselisihan karena rujuknya jelas dan baku, yakni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Legislasi dalam Islam memiliki dua makna. Pertama, menyusun hukum syariah. Kedua, mengadopsi dan menjalankan hukum dengan digali dari syariah.
Islam menetapkan bahwa penyusunan hukum syariah dari awal semata-mata hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak membuat suatu keputusan hukum terkait halal dan haram. Adapun makna kedua, yakni mengadopsi dan menjelaskan hukum yang digali dari syariah yang ada. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim telah memerintah kepada manusia untuk beriman merujuk kepada kitabnya dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menggali hukum dan menjelaskannya. Pihak-pihak yang kemudian melakukan legislasi hukum dalam pengertian ini berupa aktivitas menggali dan melahirkan hukum dari sumber-sumber syariat adalah para mujtahid dari kalangan kaum muslimin. Mereka berkewajiban memahami syariat, menggali serta melahirkan hukum dengan ijtihad. Dengan demikian maka hukum Islam akan selalu up to date, senantiasa selaras dengan zaman, bahkan yaumil kiamah. Hal tersebut disebabkan karena Islam senantiasa mendorong para mujtahid untuk menggali hukum dari sumber hukum utama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, kejelasan pengertian kejahatan atau jarimah dan sanksinya. Berbeda halnya dengan sistem hukum sekuler atau sistem hukum barat. Sistem hukum Islam karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal hukum Islam mampu mendeskripsikan perbuatan apa saja yang masuk kategori kejahatan atau jarimah, sekaligus menetapkan berbagai jenis sanksinya. Kejahatan atau jarimah adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syariah sehingga berimplikasi dosa dan layaknya mendapatkan sanksi hukum atau ukubat. Sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh pengacara, jaksa, hakim, dan akademisi hukum, politisi hukum untuk melakukan pembelaan terhadap Islam dan umat dengan cara advokasi. Advokasi yang dimaksud adalah jika ada aktivis dakwah atau ulama yang ditangkap karena memberikan dakwah Islam. Dan yang terakhir adalah menciptakan opini hukum atau menanggapi masalah politik yang berkaitan dengan Islam dan umat menggunakan perspektif hukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.